kemarin awal tahun ini juga dari LG sendiri kita baru merekrut ya, dari LG Electronic, dari sister company kita, baru merekrut programmer dari Indonesia nih ke Korea. Gitu. Itu dia dibayar gaji $100,000 per tahun. US dollar. 100.000 itu $100,000 dikali 14.000 ya. Itu sekitar 1,4 miliar per triliun. 1,4 miliar. 1,4 tuh kalau miliar lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Podsmart. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta gitu, dari LG International. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, monggo Pak. Terima kasih Pak Miza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari LG International yang berkantor pusat di Jakarta dan kantor HQ di Korea. Saya Anis Saiful Batra dan rekan saya adalah Adi Wijananda. Kami dari tim Education Development Team yang sekarang sedang roadshow lah ya, dibilang ada roadshow ke beberapa SMK yang ada di Muhammadiyah, khususnya SMK-SMK yang mempunyai kerjasama dengan Dudi atau mungkin dunia industri di dunia, seperti di SMK Muhammadiyah 1 Semarang dan SMK Muhammadiyah yang lain. Nah, itu sih perkenalan kami. Ya, oke. Ini perkenalkan dari Mas Anis, Pak Anis ya. Terus Pak Adi, Mas Adi gitu. Oke, sebelumnya kita ngulik-ngulik sedikit nih. Sebenarnya apa sih yang di dalam program itu latar belakangnya adanya program misalkan beasiswa itu tadi? Saya Pak Anis nih. Saya dulu nggak apa-apa. Boleh. Sebenarnya Mas Adi juga nggak apa-apa. Tapi ini mungkin saya sedikit cerita ya sebelum sampai program detailnya bahwa LG itu memiliki beberapa business center di dunia. Kita ada di 300 negara di dunia dan salah satunya ada di Indonesia, yang mana di Indonesia sejak tahun 1980-an kita LG International ini sudah memiliki beberapa core business, yang salah satunya adalah core business bidang infrastruktur, healthcare, terus ICT, dan bisnis-bisnis yang sekarang lebih banyak digelutin di dunia ICT gitu ya. Nah, dari itu kita melihat bahwa industri dan pendidikan di Indonesia sangat berkembang gitu ya, terutama pendidikan yang berbasis teknologi yang kita sebut ICT atau kita sebut TIC ya, informasi teknologi informasi. Informasi. Nah, oleh karena itu pihak industri terutama di dunia sangat melihat bisnis di bidang ICT maupun pendidikan itu harus bersinkronisasi gitu ya. Oleh karena itu dari kami ingin menginisiasikan program-program pendidikan berbasis digital kepada beberapa SMK. Minimal mereka tergairahkan untuk belajar di bidang teknologi digital. Nah, kita mengusung program pendidikan yang berbasis teknologi dengan menggunakan bahasa pemrograman coding. Nah, ini kenapa kita berawal dari coding, karena di negara-negara maju coding adalah pendidikan yang paling basic untuk bisa berkembang, baik itu mengasah logik berpikir buat adik-adik maupun di kedepannya sangat bermanfaat buat adik-adik belajar cara menyelesaikan masalah atau solution problem, sehingga ini akan menjadi milestone buat adik-adik belajar yang lebih luas dan lebih lebar. Sehingga kita bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan mencoba untuk mengajak semua SMK yang ada di Indonesia yang nantinya mau bergabung dengan kami belajar bersama dengan LearningX, yang kita sebut sebagai belajar bersama dengan LearningX.
semoga ini menjadi sebuah momentum yang baik buat ke depan, baik untuk SMK Muhammadiyah dan SMK-SMK yang lain. Mungkin Mas Adi bisa nambahkan itu kalau sudah ngobrolin masalah coding, Mas Adi ini adalah jagonya. Jadi ya mungkin menambahkan dari Pak Anies saya juga supaya saya cukup detail mengenai latar belakang kenapa LG menyusur ke edukasi coding. Jadi memang kita tahu ya, memang saat ini di dunia itu, terutama di industri IT itu, di Indonesia, dan bahkan bukan cuma Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu, kita sedang punya masalah yang sama. Yaitu masalah terbesarnya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, atau mungkin yang kita kenal dengan nama startup ya, biasanya, ini sudah mulai menjamur di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi, orang yang bisa mengcoding itu sangat sedikit sekali. Jadi apa ya? Jadi permintaan dan supply dan demand-nya, atau permintaan dan ketersediaannya tidak seimbang gitu, tidak seimbang. Di Indonesia sendiri aja itu kita butuh sekitar, ini berdasarkan apa kita ngomong dengan beberapa partner kita di startup, kita tuh butuh paling tidak tuh Indonesia 500.000 sampai 600.000 talenta ICT. Terutama ini talenta ICT baru ngomongin programmer aja nih. Ini baru ngomongin khusus yang spesifik programmer nih, yang kerja yang mengcoding itu 500.000 sampai 600.000 per tahun. Itu per tahun diminta. Sementara di industri kerja kita tahu kan biasa mereka memilih untuk mengambil yang levelnya S1 atau universitas atau sarjana kan. Ini hanya bisa disediakan di universitas itu setiap setahun itu maksimal 100.000. Berarti kan ada 400 sampai 500.000 nih yang kurang gitu loh. Yang kurang. Nah, di saat yang bersamaan juga di dunia ini sekarang sudah mulai ada tren. Ada tren ke arah micro kredensial atau sertifikasi. Jadi sudah tidak lagi di list. Jadi industri IT ini sudah tidak lagi melihat apakah anak ini S1, S2 ataupun ini, karena skillnya yang utama ya. Betul, yang penting skillnya, yang penting dia bisa memprogram, karena namanya teknologi kan dia berkembang sangat cepat gitu loh. Ada anak-anak yang kuliah mereka belajar 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun tuh banyak yang terjadi itu adalah mereka belajar ketika lulus sudah basi apa yang diajarkan gitu loh. Makanya sekarang kenapa tidak gitu loh diciptakan sistem micro kredensial atau course pelatihan bersertifikat yang singkat durasinya sekitar 3 sampai 4 bulan gitu loh, sehingga mencetak talenta-talenta yang siap bekerja gitu loh. Dan kita ingin mengarah ke sana memang. Kita ingin mengisi kekurangan itu di industri gitu loh. Itu salah satu background kita. Dan kenapa kita ke SMK? Karena kita melihat ada urgensi yang sangat penting di SMK. Karena kita tahu SMK itu ada jutaan siswa kan gitu loh. Dan tadi kita juga tahu isunya adalah talentanya yang tersedia dengan permintaan itu tidak seimbang. Nah, kenapa tidak kita isi dari SMK? Kita berikan pelatihan ke anak SMK, berikan mereka pelatihan coding sehingga mereka memiliki kompetensi yang sama, sehingga mereka bisa terserap di industri dengan cepat. Dan juga kita melihat mungkin banyak SMK juga kan masih belum banyak ya yang digital saat ini, masih ada beberapa, dan itu juga salah satu fokus dari kementerian ingin melakukan digitalisasi atau pengembangan edukasi dengan kurikulum yang berbasis digital. Itu salah satu alasan kenapa kita mengembangkan ke digital ya. Digital ke SMK. Terkait dengan itu semua tadi ya, latar belakang yang sudah dipaparkan, itu ada hal yang menarik sebenarnya. Ternyata permintaan dengan jumlah ataupun orang yang punya skill dalam bidang coding itu ternyata belum cukup mampu memenuhi pasar. Jadi ini kan pasarnya luas banget ini ya. Pasarnya luas banget, pasarnya masih masih terbuka lebar buat anak-anak yang ada di rumah mungkin yang nonton ini mungkin bisa berlatih untuk bagaimana meningkatkan skill codingnya itu. Mungkin ini lagi, Pak. Sebenarnya tujuannya untuk pelatihan selama short ini ya, pendek ini 2 sampai 3 bulan ini sebenarnya apa sih itu buat kita semua anak-anak juga tahu di rumah gitu ya. Oke, jadi mungkin yang kepada adik-adik SMK Muhammadiyah Semarang yang di rumah, kita yang mungkin mereka sudah tahu ya, kita ada program pelatihan Python di sekolah saat ini. Jadi program pelatihan Python ini kita saat ini adalah perkenalan saja dulu ke bahasa coding. Jadi kita mengajarkan bahasa pemrograman Python. Yang dimana Python itu sekarang adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Bahkan kemarin itu menurut indeks TOB yang mengukur popularitas bahasa pemrograman itu, Python itu sekarang di nomor 1, mengalahkan yang sebelum populer yaitu C. Kalau mungkin Pak Miza juga bisa kenal kan, jangan C++, JavaScript. Python itu sudah mengalahkan itu karena mudah digunakan dan mudah dipelajari. Karena selain dia library-nya banyak,
dia juga mudah dipelajari karena logikanya juga tidak terlalu ribet, masih Iya, dan bahasanya masih seperti bahasa manusia, Iya. tidak terlalu matematis lah gitu. Kalau C atau JavaScript matematis sekali kan, ini kita pakai yang bahasa masih seperti bahasa manusia saja, seperti itu. Dan Kalau biasanya ini ya, kalau biasanya kita lihat itu coding itu, wah kalau lihat pertama kali itu, ini apa bahasa kok kayak gini? betul. Mungkin ribet ya, mungkin pertama kali lihat ternyata juga ada tujuannya kayak gitu tuh. Nah, ada salah satu coding yang lebih sederhana tadi kan, diperkenalkan Python. Ya itu kan menjadi salah satu untuk memperkenalkan ke anak-anak SMK gitu. Betul. SMK untuk bagaimana memperkenalkan coding itu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi Pak. Betul, ya jadi tema Python selain dia mudah, tapi aplikasinya itu sangat luar biasa Python itu. Karena Python itu arahnya tuh cukup banyak nih jalurin nanti. Adik-adik bisa ke arah data science, bisa ke arah machine learning, bisa ke arah artificial intelligence, bahkan ke arah robotik. Karena ini semua dasarnya menggunakan Python. Gitu. Jadi mungkin adik-adik juga sudah tahu ya, kayak misalkan kalau kalian belanja di e-commerce atau belanja dimanapun itu, Jangan sebut merek ya. nggak ada sebut merek ya, itu nggak sebut merek. Saya nggak sebut merek. Kalau belanja di e-commerce manapun, kalian pasti sudah tahu dong ya, Pak Mirza pasti tahu dong. Iya. Kalau habis beli apa, tiba-tiba muncul nih direkomendasikan yang mirip itu. Itu terjadi karena adanya data science bermain di sana gitu loh. Ada data science bermain di sana, dan tentunya platformnya itu sendiri itu kan dibangun oleh seorang developer yang mengerti coding. Jadi bagaimana menampilkan gambar seperti ini, kalau digeser itu gambarnya muncul seperti apa, kalau saya klik itu saya kemana, itu kan sudah di-develop oleh programmer dengan codingan gitu loh. Jadi banyak sekali gitu aplikasinya coding ini. Jadi dan sekarang nih apalagi dengan kita semakin dekat dengan mesin ya, semakin dekat dengan gadget, nanti aja mobil sudah bisa jalan sendiri. Nanti ini udah mulai ini kan Tesla gitu kan. Iya, Tesla sudah mulai ada ya kan. Nyebut merek ya. Itu kan jadi nyebut merek kan. Iya kan sudah ada smartphone, sudah ada gadget-gadget lain gitu loh. Bahkan ngomongnya tuh makanya jangan sampai nih kita nanti kalah dengan robot gitu loh. Jangan sampai kita kalah dengan robot, kalah dengan mesin. Jadi kita harus nih bisa bicara dengan mesin. Jadi kalau dulu kita harus bisa bahasa Inggris, mungkin sekarang bisa bahasa Mandarin, mungkin bahasa Korea, bahasa Jepang. Sekarang kita harus bisa bahasa pemrograman. Karena nanti kita ketemu dengan mesin. Jangan sampai jadi Terminator nih. Dunia robot-robot diinjak kita sama Skynet. Itu serem tuh. Oke, anak-anak semua yang ada di rumah mungkin pertama kali ngeliatin coding itu mesti langsung enggak gitu kan, susah gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih kiat-kiatnya biar anak-anak itu saya pengen nih mau pelajari coding, pengen nih untuk memperdalam lagi nih codingnya gitu. Apa sih kiat-kiat untuk biar dia itu bersemangat lah, menyukai lah gitu kan, ke anak-anak yang di rumah. Karena memang pertama kali lihat kata coding, pemrograman, mundur pelan-pelan itu. Ya mungkin bisa dikasih tipsnya itu. Kalau dari saya sih mungkin coding tuh emang terlihat berat ya gitu loh. Tapi untuk motivasi itu saya rasa itu akan kembali ke adik-adik masing-masing ya. Karena jujur saya punya temen, dia lulusan SMK juga. Dia sekarang programmer di suatu perusahaan startup di Jakarta. Dia salah satu mendevelop aplikasi mobile, dan lain. Dia juga sebagai instruktur programming sekarang. Mau saya tanya motivasi dia dulu, kenapa mau jadi programmer, kenapa mau ngeliatin kode sampai malam banget? Iya, jawabannya cuma satu kata jawab ke saya, duit. Duit. Saya bilang, kenapa duit? Dia bilang sama saya, tahu nggak gaji programmer itu berapa? Karena motivasi dia adalah gaji programmer itu besar gitu loh. Jadi motivasinya adalah mungkin bisa bocoran boleh. Penghasilannya berapa sih tepatnya? Programmer itu penghasilannya tuh bisa ada yang mulai dari start dari 7, 10, bahkan ada juga yang dibayar harganya sampai konyol ya. Ini kemarin juga awal tahun ini juga dari LG sendiri kita baru merekrut ya, dari LG Electronic, dari sister company kita baru merekrut programmer dari Indonesia nih ke Korea. Gitu. Itu dia dibayar gaji $100,000 per tahun. US dollar. 100.000 itu $100,000 dikali 14.000 ya. itu sekitar 1,4
miliar atau triliun? 1,4 miliar. 1,4 miliar per tahun. Nah, tinggal dibagikan 12. Dibagi 12 berarti per bulannya berapa? 1,4 tuh kalau miliar lumayan banyak ya. Lumayan banyak, ya. Kalau dibeliin cendol bisa 1. Tapi motivasi banyak gitu loh. Ada juga teman saya juga programmer juga motivasi memang karena dia suka. Karena dia emang suka membuat sesuatu. Dia suka dengan robot-robot itu. Jadi motivasi itu sih saya rasa itu akan kembali ke interest kita masing-masing ya. Cuma mungkin kalau teman saya programmer yang tadi saya bilang, menurut dia paling simpel itu duit. kalau kata dia penting duit gitu loh. Karena dia juga ingin pekerjaan yang oke gitu kan. Apalagi ini dilihat dari latar belakangnya kan, dari pasar ini butuh banget ini program gitu kan. Apalagi yang punya skill ini sedikit masih timpang sekali. Apalagi seperti itu anak-anak yang di rumah itu kesempatan yang besar buat anak-anak bisa belajar coding gitu kan. Apalagi gajinya lumayan gitu. Betul. Dan yang pasti biasanya orang yang suka coding itu biasanya nggak mau terikat kerjanya. Jadi kalau orang sukanya pengen bekerja tapi tidak selalu harus tepat waktu berangkat. Di kantor apalagi dari jam 7 pagi nanti jam 5 sore, harus pagi lagi, sore lagi tiap hari. Nah, dengan orang yang mempunyai keahlian coding, dia bisa bekerja di mana saja, kapan saja, dengan gaji yang luar biasa. Gitu. Itu kata teman saya banget, Pak. Iya. Itu yang diomongin. Terus kalimatnya kata dia, uangnya gede, kerjain di mana aja, kapan aja. Kapan saja. Gitu. Bisa sambil jalan-jalan juga. Gitu. Jadi lainnya masih kerja di rumah, di kantor gitu, dari pagi harus berangkat dan sebagainya. Nah, si orang-orang yang mempunyai kapabilitas atau keahlian coding itu, dia bekerja bisa di kafe, bisa di pantai, bisa juga di Bali gitu ya. Betul. Bisa di Bali dan bisa di remote di mana saja. Karena memang orang yang sudah ahli di bidang coding, dia hanya butuh internet dan butuh waktu yang seleluasa dia untuk bisa melakukan programming gitu ya, biasa belajar coding dan bisa berinteraksi secara online dengan orang di mana saja di dunia ini. Betul. Salah satu yang mungkin yang tadi sudah disebutkan Mas Adi adalah salah satu lulusan belum lulus malahan, ada satu SMK yang ada di Majalengka, itu dia awalnya dari SD hanya suka main game, Mas. Jadi tiap hari itu main game aja. Uangnya habis buat main game aja. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya nggak nyoba bikin game gitu. Nah, karena dia senang main game, suka game, dia akhirnya bikin game lah. Caranya gimana sih cara bikin game? Kalau bikin nasi goreng kan gampang, ada nasi, ada bumbu, ada bawang berambang kan. Nah, bikin game tuh gimana? Akhirnya si adik ini belajar gimana cara bikin game dengan baca-baca, nggak ada yang ngasih tahu. Dia baca-baca, oh ternyata harus belajar di bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa sih yang sekarang lagi rame apa? Waktu itu ada C++, terus agak sedikit susah, akhirnya lari ke Python. Nah, dari situ dia belajar. Dia di sekolah juga dapat pelajaran itu sedikit. Nah, lama-lama si adik ini berkembang akhirnya dia bisa bikin game sendiri. Game itu dia pamerkan di beberapa pameran di internasional. Akhirnya ada perusahaan Jepang yang rekrut dia untuk bisa menjadi, awalnya PKL saya dulu, PKL di Jepang. Akhirnya setelah lihat hasil karyanya bagus, direkrutlah dia untuk jadi pegawai di sana. Dan kerjanya nggak harus di Jepang. Kadang-kadang dia harus ke Jepang, tapi dia bisa di rumah, bisa di Jakarta, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya fleksibel sekali gitu. Nggak perlu harus, sekarang udah nggak zamannya lagi kali ya. Kerja lah harus di kantor gitu ya, berangkat pakai seragam, itu udah nggak zamannya kan. Nah, ada yang pengen kerja fleksibel, gaji gede, dan nggak perlu harus diburu-buru. Di sini lah tempatnya, belajar bahasa pemrograman atau belajar coding yang sekarang lagi tren, lagi viral di negara-negara maju. Adik-adik yang di negara sebelah atau di dunia sebelah yang sana, mereka sudah berlomba-lomba, sudah bikin sebuah karya yang berasal dari karyanya sendiri. Semoga ini menjadi inspirasi buat yang di sana. Iya, tepuk tangan dulu tuh. Ini luar biasa sekali ya, anak-anak yang di rumah mungkin bisa menonton ini, karena ini motivasi buat anak-anak. Yang pertama tadi penghasilannya gede banget ya, bisa kemana saja, di mana saja kita bekerja, tidak harus kantor. Yang pengen kerja fleksibel ya kerja di coding kan gitu. Terus yang terakhir harapannya gitu kan, harapan untuk
ini ya pelatihan short course ini selama 2 atau 3 bulan ini apa sih sebenarnya buat anak-anak SMK ini? Mungkin saya sebagai penutup ya, terima kasih atas waktunya ya. Jadi harapan kami sebenarnya sederhana gitu ya. Kita ingin membawa adik-adik semua, pertama adalah mengemari ilmu coding ini dengan bersama-sama dengan kami yang sudah berusaha untuk mengajak adik-adik untuk meniatkan atau menggairahkan belajar bersama dengan komunitas-komunitas coder di dunia. Akan sangat fun, akan sangat impresif dan akan sangat menyenangkan apabila kalian bisa bertemu dengan orang-orang di dunia lain, mempunyai yang visi sama, mempunyai minat yang sama di bidang keahlian coding. Itu satu. Dengan belajar yang bersama ini kalian akan dapat ilmu yang banyak. Tidak hanya dari sekolah, yang dari sekolah luar biasa sudah dapat, tapi akan mendapat pelajaran yang di luar sekolah yang lebih banyak lagi. Dengan orang-orang yang lebih pintar, orang-orang yang mempunyai pengalaman, dan orang-orang yang sukses di dunia coding dan sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap dengan tujuan kami mengajak adik-adik ini di dalam program-program kami dari program awal sampai program akhir, kalian akan punya bekal, punya portofolio yang ini menjadi sebuah benchmark ya, bisa dikatakan gitu ya. Kan bisa disebut benchmark untuk menjadi BMB, Pak ya. SMK kan BMB kan. Wira swasta, bekerja, dan satu lagi melanjutkan. Nah, gitu. Ini salah satu yang menjadi bekal buat kalian untuk bisa bersama-sama dengan industri. Oke, gitu aja dari kami. Oke, terima kasih semuanya dari Jakarta juga. Terima kasih. Salam buat yang di rumah juga nanti sampai ke rumah gitu. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, itu tadi terkait dengan pembahasan kita bagaimana sih coding itu jadi hal yang menarik. Sebenarnya tidak sesulit atau sesusah apa yang kalian bayangkan. Ternyata menarik dan mudah sebenarnya kalau kalian minat gitu kan, dan punya motivasi yang tinggi. Karena memang coding itu harus rajin-rajin belajar ya, Pak. Betul. Rajin-rajin belajar, apalagi yang dunia sekarang cepat berubah. Coding itu juga cepat berubah kayak gitu. Oke, dari saya Mirza Musakif Iksan, terima kasih. Kita akhiri saja Pod Smart Muhimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.